panjang 5 km pada Rabu malam. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi, travel, dan bus ini hendak menuju Purwokerto, Kebumen, dan Cilacap lewat Bumi Ayu Brebes. Kepadatan kendaraan di eksit tol Pejagaan diperkirakan akan terus terjadi hingga Kamis malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkiah yang ada di Tol Kalikangkung. Anissa, seperti apa suasana arus kendaraan di sana? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Memang kalau dilihat arus lalu lintas saat ini di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau dari arah Jakarta menuju ke Semarang, Solo ini mulai ramai dan juga lancar. Yang mana kalau menurut data sejak pukul 10 pagi tadi memang sempat mengalami kenaikan yaitu tembus 3.200 per jamnya. Hingga sore hari ini memang angkanya ini signifikan begitu untuk mengalami kenaikan hingga 3.300 begitu. Dan memang kalau di total ada 30.000 kendaraan yang sudah melintas dari pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore ini. Dan kalau dilihat saat ini memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, namun ada sejumlah bus antar kota, antar provinsi dan juga sejumlah angkutan travel yang melintas di gerbang tol Kalikangkung dari arah Jakarta ataupun Kendal menuju ke Semarang, Solo. Juno, kalau dilihat ini memang dari one way nasional masih diberlakukan, di mana saat ini di kilometer 414 tidak hanya one way nasional yang diberlakukan dari tol Jakarta Cikampek kilometer 70 hingga kilometer 414, namun juga diberlakukan sistem one way lokal, yaitu dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 ini nantinya juga one way akan diteruskan menuju ke kilometer 460 di kawasan tol Salatiga. Dan tak hanya dari rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan untuk mengurai kepadatan di gerbang tol Kalikangkung, namun juga pelayanan gardu tol utama ini total ada sebanyak 12 gardu tol yang didirikan. Kemudian ada juga tambahannya yakni ada 9 gardu satelit. Selain itu juga ada petugas yang bersiaga sebanyak 20 mobile reader yang nantinya apabila terjadi penumpukan antrian kendaraan di depan gardu tol utama ini, nantinya para petugas langsung bersiaga untuk membantu tapping kartu. Dan selain itu memang dihimbau kepada masyarakat ataupun pemudik yang hendak melintas di gerbang tol Kalikangkung, ada banyak sekali rest area yang disediakan mulai dari kilometer 379, kemudian di kilometer 391. Anda yang merasa kelelahan, ingin beristirahat, Anda bisa menggunakan fasilitas di sana karena memang banyak sekali ya fasilitas yang ditawarkan, mulai dari pos pelayanan kesehatan, kemudian tempat istirahat, dan juga tempat bermain anak, tempat sholat juga yang nyaman bagi Anda untuk beristirahat sejenak. Namun juga waktu yang disediakan ini hanya 30 menit bagi Anda yang ingin beristirahat, karena untuk bergantian dengan pemudik lainnya yang hendak beristirahat juga. Selain itu memang Juno, kalau dilihat dari pantauan jumlah kendaraan yang melintas saat ini dibandingkan hari kemarin, ini memang kemarin adalah puncak arus mudik, dan sesuai prediksi nih ada lebih dari 72.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung. Namun hingga saat ini kami pun juga terus memantau apakah nantinya pada hari ini juga akan mengalami peningkatan hingga lebih dari 70.000 kendaraan yang melintas. Tentunya data ini akan fluktuatif hingga nanti malam akan terus bertambah seiring mendekati hari Lebaran yang akan nantinya kita saksikan juga sidang isbat bagaimana apakah esok ataupun lusa. Untuk sementara saya kembalikan kepada Juno yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa atas laporannya. Sehat-sehat di sana, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, berdasarkan pantauan udara, kemacetan panjang terjadi hingga belasan kilometer di tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ.
Ya, antrian panjang kendaraan terjadi mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 13 wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Tol Jakarta Cikampek dan Tol MBZ menjadi titik krusial pergerakan pemudik, terutama bagi pemudik yang menuju Tol Trans Jawa. Kemacetan semakin parah saat memasuki kilometer 48 di mana arus dari Tol MBZ dan Tol Jakarta Cikampek menyatu menuju gerbang Tol Cikatama. Diperkirakan puncak gelombang ketiga arus mudik Lebaran terjadi pada Kamis malam. Kita bergabung dengan rekan Bagus Prasetya di Pelabuhan Merak. Langsung kita pantau di sana ada Bagus. Seperti apa Bagus arus kendaraan yang akan menyeberang? Silakan. Baik, Juno dan juga pemirsa dapat kami kabarkan di hari kedua puncak arus mudik 2026 ya di Pelabuhan Merak, Banten. Tepat saya mengabarkan di dermaga eksekutif terdapat di belakang saya adanya antrian kendaraan yang akan mau masuk ke dalam kapal akan menuju ke Pelabuhan Bakahuni. Memang antrian ini sejak tadi sore saya pantau sudah terisi kantong-kantong parkir kendaraan yang akan mau masuk ke dalam kapal, di mana para kendaraan ini akan menunggu selama 1 jam 15 menit, di mana bongkar muat kapal sendiri di paling lama 1 jam hingga 30 menit, di mana saat ini para pemudik sedang menunggu antri masuk dan petugas juga siap atau sudah menyiagakan beberapa petugas untuk mengatur lajunya kendaraan yang akan masuk ke dalam kapal, di mana PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan setidaknya 50 kapal yang akan mengangkut para pemudik dan beroperasi selama waktu 24 jam, di mana bisa saya kabarkan Juno dan juga permisa dapat kami infokan kalau di Pelabuhan Merak memiliki dermaga eksekutif dan reguler. Terdapat 7 dermaga, di mana 1 dermaga nanti akan bersandar 4 kapal yang akan mengangkut para pemudik menuju Sumatera. Data sementara dalam kurun waktu 12 jam menurut data dari PT ASDP Indonesia Ferry menyebut bahwa untuk hari ini, sore hari ini ada 119.000 penumpang dan juga 34.000 kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera, di mana data ini naik 20% daripada periode arus mudik tahun lalu. Jumlah ini akan terus bertambah hingga malam nanti, di mana Juno dan permisi dapat kami kabarkan memang pola pergerakan pemudik cenderung lebih ramai ketika malam tiba, di mana untuk sore hari ini para pemudik beralasan untuk berangkat sore hari ini untuk menghindari kemacetan atau kepadatan antrian masuk kapal pada malam hari di Pelabuhan Merak, Banten, di mana untuk saat ini saja kami melihat adanya skema-skema yang dilakukan ASDP untuk mengantisipasi lonjakan kepadatan antrian pemudik di dermaga eksekutif ini. Salah satunya adalah delaying system. Delaying system adalah pemberhentian kendaraan sementara yang dilakukan pihak ASDP dan juga pihak kepolisian Banten untuk mengatur laju kendaraan masuk ke pelabuhan, di mana titik-titiknya adalah di depan tol, di depan gerbang tol ataupun di depan gerbang-gerbang pelabuhan. Kedua, ASDP juga menyiapkan buffer zone. Apa itu buffer zone? Buffer zone adalah penambahan kantong-kantong parkir yang di sekitar pelabuhan, di mana ASDP sudah menyiapkan kantong-kantong parkir tambahan seperti di kawasan dermaga Indah Kiat yang dapat menampung setidaknya 2.000 hingga 4.000 kendaraan. Ketiga, ASDP juga memberlakukan single ticket, di mana single ticket ini ada penyamaan tarif kapal reguler yang ditiadakan tarif eksekutif untuk periode arus mudik 2026 ini. Kami akan terus mengabarkan kepada Anda. Terima kasih. Bagus, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Merak, Banten. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda memantau lagi arus lalu lintas mudik Lebaran. Tetap bersama kami di